Halo semuanya, kembali lagi di Soul Talk Podcast. Saya mau tanya dulu nih, pernahkah kita benar-benar siap jika suatu hari dokter bilang kita terkena kanker? Siap fisik, siap mental, bahkan siap finansial. Itulah kenyataan yang dialami oleh banyak orang. Karena itu, di bulan Oktober yang diperingati sebagai Breast Cancer Awareness Month, kita akan ngobrol tentang pentingnya deteksi dini, perjalanan pengobatan, sampai bagaimana tetap semangat untuk bisa bertahan. Dan hari ini kita ditemani sosok inspiratif, seorang pebisnis prudensial syariah, sekaligus cancer warrior. Selamat pagi, Bu Lili. Halo Sobat Syariah, salam kenal, saya dengan Lili, Breast Cancer Warrior sejak tahun 2013. Oke, Bu Lili, di bulan Oktober ini kan kita memperingati yang namanya Breast Cancer Awareness Month ya, Bu ya. Nah, bagaimana sih Ibu bisa mengetahui awal mulanya Ibu terdeteksi oleh cancer itu, Bu? Oke, Sobat Syariah, awalnya pastinya kita nggak ada gejala. Kalau saya ya, kebetulan ya, saya ketahuan breast cancer itu karena saya deteksi dini. Jadi setiap tahun saya dan teman-teman memang rutin mengadakan medical check up, terutama kalau wanita USG. Waktu saya terdeteksi cancer, usia saya di bawah 40. Wow. Jadi waktu itu kita hanya USG mamai. 2012 so far semua aman. Namun di 2013 tiba-tiba saya merasakan sepertinya kok beda ya dari tahun lalu. Akhirnya saya melakukan MCU di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Ya, setelah itu hasilnya dokternya bilang ini ibu harus konsul ke dokter bedah. Bedah apa? Bedah onkologi. Nah, saya nggak punya pengalaman ya. Terus terang, alhamdulillah sih dari saya lahir sampai saya usia 38 saya nggak pernah masuk rumah sakit karena penyakit. Oh, gitu. Saya masuk rumah sakit hanya melahirkan. Itu pun sesar karena sungsang, bukan karena ada something wrong di kesehatan saya. Akhirnya saya melakukan pemeriksaan, dokter menyarankan untuk operasi. Nah, saya kaget, aduh operasi, dengar kata orang operasi kan kita udah langsung, aduh operasi. Iya, pastinya takut ya, takut, kaget, panik seperti itu. Nah, saya second opini dong ya, second opini ke beberapa dokter, beberapa rumah sakit. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi pertama itu ke negara tetangga Malaysia. Karena saya nggak, saya bingung mesti kemana. Iya. Karena saya nggak punya pengalaman. Nah, itu awal mula saya pertama kali didiagnosa, baru kemudian operasi dan baru ketahuan cancer setelah hasil operasi dan patologi anatomi keluar. Oke. Itu di tahun 2013. 2013 ya, Bu ya. Nah, Ibu, sekarang kita masuk kepada fase pengobatan nih. Setelah lanjutan tadi Ibu melakukan periksa dini ya. Nah, ada nggak tantangan yang Ibu alami pada saat pengobatan tadi itu yang sudah Ibu ceritakan? Oke, Sobat Syariah, memang tidak mudah ya. Siapa sih yang siap kalau divonis cancer? Ya, cancer identik dengan wah bakal meninggal nih. Padahal sebenarnya nggak cancer, yang meninggal juga bisa macam-macam ya. Waktu itu tantangan terberatnya karena saya nggak punya informasi. Ya, saya nggak tahu mesti ke siapa, ke dokter mana, mesti treatment apa, itu masih blank. Ya, karena belum ada komunitas yang memfasilitasi, belum ada patient navigator yang mengarahkan, oh kamu harus ke sini, ke sini, ke sini. Kita masih awam. Ya, akhirnya puji syukur karena saya di bidang insurance kan, jadi sedikit banyak saya tahu hospital, dokter-dokter. Nah, saya melakukan beberapa pemeriksaan yang awalnya saya juga bingung. Begitu ke dokter, dokternya nanya, kamu udah USG abdomen belum? Belum. Kamu udah X-ray belum? Nah, belum. Kamu udah bone scan belum? Belum lah. Ngapain? Saya kan breast cancer. Ibu, kenapa ibu harus periksa ini? Karena cancer itu akan menyebar ke organ penting seperti paru-paru, ginjal, tulang. Jadi bisa komplikasi gitu ya? Yes, itu yang berbahaya. Iya, nah, betul. Periksa itu dulu sebelum next treatment. Oh begitu. Nah, ibu operasi di mana? Sebelah di Malaysia. Oke. Ibu hasil parafin bloknya mana? Apaan lagi parafin blok? Nggak ngerti gitu ya. Itu hasil potongan beku. Emang boleh diminta? Saya juga nggak ngerti ya. Ya udah, saya kontak perwakilan Indonesia, dikirimlah ke sini, saya cek ulang, memastikan saya cancer apa bukan. Nah, setelah itu memastikan yes ini adalah cancer, pemeriksaan berlanjut. Mesti cek yang namanya IHK, imunohistokimia. Tipikal sel kanker payudaranya apakah ekstrogen positif, negatif, progesteron positif, negatif, HER2 positif, negatif, itu blank, kita nggak ngerti sama sekali. Ya, jadi tantangannya awal tuh di sana. Setelah itu mulailah proses treatment.
Ya, alhamdulillah waktu itu saya stadium 1. Jadi T-nya 1, tumornya 1, nodulnya peta bening aman. Aman ya. Tidak ada metastase ke organ lain. Dan itu untungnya karena kita lakukan deteksi dini ya Ibu ya. Bener banget. Jadi kebayang kalau saya nggak deteksi, santai-santai, nggak ada keluhan. Iya betul. Ya udah aman-aman aja. Beda datang dengan kondisi yang udah lebih berat. Iya. Nah, akhirnya oke, karena stadium awal kamu nggak perlu operasi radikal untuk breast conserving surgery. Nah, jadi so far cancer pertama saya aman. Saya hanya cukup melakukan 25 kali radiasi. Itu saya nggak ngerti radiasi ngapain ya. Ya udah kamu tidur aja nanti alatnya muter. Oh gitu ya. Sama sekali nggak ada gambaran. Tapi pantangannya nggak boleh kena air. Jadi cancer kan ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak. Yang tidak contoh genetik turunan. Yaitu kita nggak bisa menolak. Nah ya memang kalau betul kayak cerita tadi ya. Yang kedua hormonal seperti kadar estrogen kita bisa tahu. Tapi kalau mungkin pola makan, gaya hidup, olahraga itu kita bisa kontrol. Iya betul. Tapi yang tidak bisa kita kontrol ya salah satunya dari hormonal. Oke. Nah, akhirnya saya laluin itu selama 5 tahun. Setiap 3 bulan cek tumor marker payudara dan rahim. 6 bulan cek komplit, ronsen paru, abdomen, kemudian X-ray. Jadi komplit ya semua ya, X-ray, abdomen, terus USG dan mamut itu wajib per 6 bulan. Berarti 5 tahun saya jalanin 10 kali pemeriksaan besar, terus 20 kali pemeriksaan rutin yang kecil. Oke, baik, nah, seperti itu. Di tengah-tengah saya sempat ikutin PET scan, deteksi dari ujung kepala ujung kaki, so far aman Pak. Aman ya. Tapi, nah itu hidup tidak sesuai pesanan ya Sobat Syariah. Di tahun kelima saya, di 2018, dari hasil medical check up, sekali lagi, medical check up rutin, karena saya terpantau selama 3, 6, 9 bulan, 12 bulan, maju lagi sampai tahun kelima. Kansernya muncul di luka bekas operasi. Oh, muncul lagi Bu ya? Muncul lagi di luka operasi, hasil lab normal. Hasil USG abu-abu. Akhirnya saya naik tingkat ke MRI kontras. Dari MRI kontras, dokter menemukan benjolan ukuran 0,5. Kecil banget. Terus nggak kedetek, cek lab normal, hanya dari screening. Akhirnya 2018 operasi lagi. Kali ini diputuskan bedah radikal mastektomi. Seperti itu ya Bu ya? Itu cancer kedua. Oh, saya cancer kedua itu. Wow. Saya kagak lulus Pak. Amazed banget saya Bu. Nah, siapa tahu dari cerita ini Sobat Syariah tidak ada yang bisa prediksi. Kita udah ngikutin protokol medis. Betul. Kita udah jalanin semua obat udah. Tapi ternyata kalau kita lupa untuk check up rutin itu bisa kebablasan. Karena cancer itu ini ya tidak sakit, nggak ada rasa. Kalau di saya ya. Jadi jangan pikir gue nggak sakit, justru nggak sakit itu bahaya. Karena nggak kerasa itu ya, tiba-tiba langsung belum. Nah, itu yang kita takutin tuh ya. Itu tantangan awal-awalnya. Oke, luar biasa Bu. Ya, luar biasa sekali ya perjalanan Ibu ya. Kalau kita lihat misalnya teman-teman ya, pasti banyak pendengar yang juga sedang mengalami hal yang sama. Cerita Bu Lili ini akan menjadi penyemangat dan bisa memberikan sesuatu kekuatan lah buat teman-teman ya. Seperti itu. Wow, jadi tadi baru tahapan kedua ya Bu ya. Masih ada tahapan lagi Bu? Saya berharap tidak ada tahapan lagi ya Sobat Syariah. Namun kembali lagi tidak ada yang bisa diprediksi ya. Musibah, sakit, kita nggak tahu kapan datangnya. Betul sekali. Jadi, setelah saya mengikuti semua protokol pengobatan, selesai di tahun ke-10, 2023. Jadi saya jalanin kemoterapi 6 kali. Jadi radiasi 25 kali, operasi sampai 6 kali, kemoterapi 6 kali juga. Nah, di tahun ke-2023 saya pikir saya udah selesai dong ya tahun ke-10. Ternyata pada waktu saya pemeriksaan PET scan, mana deteksi dari ujung kepala dan ujung kaki, ternyata muncul sesuatu di getah bening ketiak sebelah kiri. Oh, muncul lagi. Nah, saya juga bingung, dokter juga bingung, nih apa lagi nih? Kok nggak kelar-kelar gitu ya? Apa itu komplikasi? Nah, ternyata begitu dioperasi, metastase atau penyebaran ke kelenjar getah bening yang ada di ketiak kiri dan ke level. Sehingga saya tidak jalanin kemo lagi, tapi naik kelas Pak, ke targeted terapi oral selama 5 tahun. Saat ini udah masuk tahun 2,5 tahun, jadi saya udah minum obat
target terapi selama 2,5 tahun, masih ada sisa kurang lebih 2,5 tahun lagi. 2,5 tahun lagi? Sampai 5 tahun selesai. Oh, baik. Jadi memang pengobatan kanker panjang. Panjang banget, kurang betul. Lebih memang 5 tahun, tapi ternyata ya ada yang bisa lebih. Contoh seperti saya sampai trimester, ya ibaratnya ini yang ketiga gitu ya, dan semoga yang terakhir. Dan karena kanker saya karena hormonal, saya memutuskan untuk histerektomi total, jadi pengangkatan induk terus rahim, cervix semua, supaya kadar estrogennya bisa di-drop. Oh, itu solusinya ya. Solusinya. Baik. Nah Bu, selain fisik dan mental, tentunya kan faktor biaya gitu ya, yang akan sangat menguras. Bagaimana dengan Ibu nih? Apa yang Ibu lakukan? Sobat Syariah, saya menjadi nasabah di Prudential sejak tahun 2006. Tidak pernah berharap klaim dan tidak pernah klaim sama sekali. Namun, siapa yang bisa sangka ya, di tahun 2013, berarti tahun ke-7 saya, klaim pertama saya langsung kanker payudara. Dan itu berlanjut dari 2013, 3 bulan sekali, terus kemudian 5 tahun kemudian lagi pemeriksaan kanker, radiasi, kemoterapi, dan terakhir target terapi. Alhamdulillah. Jadi saya peace of mind. Saya tidak mikirin biaya. Itu yang mungkin membuat saya lebih cepat sembuh. Kenapa? Kebayang ya Pak, sudah fisik kita nggak nyaman karena kemo dan efek sampingnya. Kedua, psikis. Secara mental juga ya, betul. Kanker pertama udah, tapi rambut masih ada. Nah, breast nggak diangkat semua. Kanker kedua, rambut botak, ya, breast diangkat, dan malah saya sempat mengalami infeksi hebat, sampai saya disuntik morfin untuk mengurangi rasa sakit. Ditambah lagi sekarang kanker ketiga, target terapi. Memang tidak seberat kemo, ya, tapi ya, rambut rontok, diare setiap hari, mudah terinfeksi. Itu salah satu efek samping dari terapi-terapi yang dialami oleh pasien. Dan kebetulan setiap orang memang kurang lebih beda-beda, tergantung obat yang dipakai, ya kan. Jadi secara fisikis ya, ditambah secara kantong. Secara kantong, betul sekali ya. Alhamdulillah, saya nggak mikirin biaya. Oh ya, gimana nih ceritanya nih? Nah, itu ya, saya kan dari 2006 jadi nasabah. Saya mengambil polis kesehatan Prudential. Kemudian saya juga ada mengambil critical illness. Keren. Anak saya juga saya ambil dana pendidikan. Wow, di tahun 2013, berarti 7 tahun setelah saya jadi nasabah, saya terdeteksi kanker stadium 1. Betul. Banyak yang berpikir, aduh kalau stadium 1 nggak mungkin cair deh, paling cuma sakitnya. Ya, ternyata so far karena saya ketahuan awal, jadi kemungkinan pengobatannya akan lebih tinggi ya, keberhasilannya. Semua critical illness saya cair, saya dibayar oleh Prudential. Polis saya pribadi bebas premi sampai usia 65. Polis putra putri saya bebas premi sampai usia 25 tahun sampai mereka selesai kuliah. Dan saya hanya melanjutkan treatment sesuai dari saran dokter saja. Apapun yang dokter sarankan, selama itu yang terbaik, karena saya nggak mikirin biaya. Karena terus terang, kemo mahal, ya mahal. Tapi target terapi jauh lebih mahal. Apalagi imuno, nah jangan sama imuno ya. Cukup-cukuplah di target terapi selain efek samping, efek di kantong. Ya. Jadi secara kantong, ya itu tidak ada masalah ya, karena ada asuransi nih teman-teman ya. Jadi inilah pentingnya proteksi ya, seperti di Prudential Syariah, kita punya yang namanya produk Pro Critical Amanah atau PCA yang fokus pada perlindungan penyakit kritis, dan juga True Heritage Syariah atau PHS yang berfokus kepada perlindungan keuangan keluarga jangka panjang dan juga warisan syariah yang penuh berkah. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Lili, Ibu kan udah berada di titik ini ya sebagai seorang cancer warrior. Apa yang Ibu syukuri dari perjalanan ini Bu? Oke, pertama-tama saya yakin Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu tujuannya apa. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan-nya, dan pasti ada something yang Tuhan persiapkan buat saya. Ya, jadi dengan cancer bukanlah akhir dari hidup, tapi cancer adalah awal dari hidup saya. Kenapa? Di saat saya berjuang sendiri, saya nggak punya komunitas yang
memberikan motivasi, Yeah. memberikan edukasi. Akhirnya di tahun 2013 saya dan beberapa teman-teman Cancer Warrior Ya. mendirikan satu komunitas yang kita Wow. namakan komunitas Samudra Kasih. Kenapa kita bilangnya Samudra Kasih? Bukannya pink. Kenapa tuh, Bu? apa, Oh gitu iya, Kalau biasa kan pink ya, identik dengan betul. breast cancer, Iya, ya. benar. Karena kita kasih itu seluas samudra, Pak. Oh, Jadi oke, kita oke, pengen, oke. menggandeng teman-teman dengan berbagai masalah cancer, bukan Benar. cuma breast cancer saja. Bahwa you are not alone, kamu nggak sendiri, kamu nggak usah takut kok. Oke. Ya, badai pasti berlalu. Nah, yang saya Setuju, syukuri, setuju. saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman komunitas yang saling menyemangati, ya, yang saling bersyukur, ya, bahwa kita diperkenankan menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Oke. Ya. Jadi dengan begini saya menjadi denialnya, mungkin awalnya denial. Kenapa sih saya cancer? Kenapa sih cancer pertama? Kenapa sih kedua? Aku yang nggak kelar-kelar ya. Sampai kita bilang, kita kalau ke rumah sakit itu bukan rumah sakit kan? Karena rumah sakit tempat orang sakit. Betul. Kita bilang kita ke kampus. Oh. Kenapa? Karena kita iya, kan 5 buat tahun. motivasi juga Iya. ya. Benar-benar Kampus sekali. itu tempat belajar. Ya. Belajar ilmu kehidupan, belajar arti bersyukur, belajar arti ikhlas walaupun nggak mudah. Luar biasa. Masya Allah ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Lili udah berbagi cerita. Semoga pendengar kita hari ini semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan, melakukan deteksi dini, dan juga melindungi diri serta keluarga dengan asuransi syariah. Betul ya Bu ya? Jangan lupa Sobat Syariah, mari kita sama-sama hidup dengan sehat, penuh perlindungan, dan juga penuh keberkahan. Oke Bu Lili, kira-kira ada nggak pesan dan kesan Ibu buat Sobat Syariah di rumah mengenai perjalanan yang Ibu jalani saat ini? Oke, Sobat Syariah, sedia payung sebelum hujan, itu pertimbangan. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi nggak usah khawatir tentang pemeriksaan sejak dini. Ya, karena banyak orang di luar sana takut pemeriksaan. Kenapa? Takut nanti kalau terjadi apa-apa tambah bingung. Justru lebih baik Betul. ada apa ketahuan sekarang dini Iya. dan lebih mudah diobati daripada ketahuannya terlambat. Terus yang kedua, ingat selalu diskusi dengan dokter yang merawat, ya. Jangan kemana-mana, ya. Banyak kan datang ke dokter udah shopping, window shopping kemana-mana sehingga terlambat. Iya penanganannya. benar. Dan yang paling penting adalah yaitu sedia payung sebelum hujan, Nah, miliki proteksi terbaik ya dari Prudential Syariah. Bukannya kita beli asuransi berharap klaim, ya. Ya. Beli payung hujan tetap turun, tapi setidaknya di saat hujan turun kita tidak basah. betul sekali. Seperti kasus saya beli asuransi di tahun 2006, saya klaim di tahun 2013, sampai hari ini udah 12 tahun. Wow. Kebayang biayanya Luar yang biasa perlu saya pasti. keluarin, yang harusnya buat anak kuliah, buat biaya lain, kita harus bayar ke rumah sakit. Jadi pilihannya ada di Sobat Syariah, mau dibayarin atau bayar sendiri. Kalau saya lebih bijak. Iya. Oke Sobat Syariah, luar biasa sekali kan episode pada hari ini. Ya, pastikan teman-teman nonton YouTube Soul Talk kita selanjutnya. Sampai jumpa di Soul Talk Podcast selanjutnya. Dadah! Sobat Syariah, seru kan episode tadi? Tapi jangan lupa ya, kepoin video-video kita yang lainnya. Ada nih di playlist YouTube Prudential Syariah Indonesia.